ini lagi proses perekaman anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah hari ini kalian dapat hadir di Google Meet. Kita mulainya jam 10 ya. Tapi ini udah berlalu 8 menit. Semoga sih tidak mengurangi semangat kalian yang sudah memulai, sudah hadir lebih dari jam 10 tadi gitu kan. Nah, anak-anak hari ini yang hadir ada 15 orang ya. Ini sambil Ibu klik ini ada yang admin masuk kembali lagi. Untuk awal pembelajaran, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar, media ajar, LKPD itu pada Google Classroom. Jadi Ibu sudah memasukkan semuanya itu di Google Classroom. Ditambah di WhatsApp grup kelas kita. Jadi itu materi untuk hari ini sudah Ibu share dari tadi malam. Sudah ada yang membaca, mempelajarinya? Wah, dijawab aja pertanyaan Ibu. Dan juga kameranya bisa di-on-in ya. Jangan khawatir, wajah-wajah kalian itu luar biasa gitu kan. Sangat menarik lah buat Ibu. Siapa sih anak-anak sepuh TSM dan sepuh TKR yang hadir di sini? Ya, baik. Selanjutnya, absen tolong diisi. Ibu juga sudah men-share di Google Classroom kalian. Kemudian di sini ada di mana nih? Di chatnya, Ibu sudah memberikan absen Google Meet hari ini. Tolong kalian isi nama kalian dan juga kelasnya. Berikutnya lagi, Fajar, gimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sehat ya? Sehat. Absen sudah kamu isi? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Teman-teman yang lain juga silakan mengisi absennya ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Fajar, tolong siapkan untuk berdoa. Pimpin doanya bersama teman-teman kalian. Teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet, mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah pada hadir dengan ada sejumlah 15 siswa. Ya, semoga teman-teman yang tidak hadir bisa mengikutinya, bisa menonton kembali rekaman yang sudah Ibu berikan nanti di Google Classroom ya. Jadi yang tidak hadir sekarang tidak apa-apa. Ibu sangat memahami dengan kondisi keadaan kalian. Oke anak-anak, hari ini sebelumnya Ibu mau tanya, minggu kemarin kimia kita belajar tentang apa ya? Ya, 40 soal. Terakhir yang kamu pelajari kimia tentang apa? Lupa? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari asam basa, ya, asam basa. Itu apa, jenis-jenisnya apa, terus konsep dari asam basa itu apa. Nah, itu materi-materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya, tolong jangan kalian lupakan, itu masih berkelanjutan. Oke ya, berikutnya lagi,
Ibu akan mempresentasikan, yaitu nih silakan Ibu akan presentasikan. Oke, ini dia materi kita untuk di hari ini, yaitu konsep redoks dan juga bilangan oksidasi. Oke ya, perhatikan sini. Nah, ini dia konsep redoks dan juga bilangan oksidasi. Hari ini kita mempelajari kompetensinya apa sih? Menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasikan dari reaksi oksidasi dan juga reduksi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik. Peserta didik terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dapat menjelaskan perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi, menjelaskan aturan biloks, bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ataupun ion, dan juga menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ataupun ion. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba ya. Stop dulu. Coba, tadi sudah kelihatan ya presentasi yang Ibu berikan? Nah, Ibu akan presentasikan kembali. Nah, ini dia. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayo, apa yang kalian amati dari gambar ini? Siapa yang mau berbicara? Besi Bu yang karat Bu. Oh, betul sekali, Besi berkarat, Bu. berkarat ya. Jadi ini adalah besi yang berkarat. Bagaimana sih itu terjadi besi yang berkarat? Ada yang mau menambahkan selain Husein? Ya, Husein benar sekali. Oke, bentar ya. Apa terlihat nih gambarnya kan? Ayo. Karena ada reaksi kimia, Bu. Karena ada reaksi kimia, betul. Itu tadi siapa yang jawab ya? Saya, Bu Dani. Oh, Dani, pintar sekali Dani ya. Lanjut lagi. Kalau misalnya reaksi kimia, memangnya ditunjukkan dengan apa ya yang kamu amati selama ini? Kenapa dia dikatakan suatu reaksi kimia ya? Ada yang mau menjawab lagi selain Dani? Bu, karena ini Bu apa matahari ketemu air Bu. Matahari ketemu air. Ada lagi yang menambahkan selain Ilham? Kira-kira besi berkarat karena ada matahari dengan air katanya. Terus ada lagi nggak yang mau menambahkan? Betul nggak, Bu? Nanti dulu, tahan dulu. Ya? Selain Ilham? Oke, selain ada matahari, air, ada lagi unsur yang penting sekali. Apa itu ya? Ada yang mau menjawabkan nggak? Oke. Kalau tidak ada yang menjawabkan, Ibu pen dulu. Kita balik lagi ke gambar berikutnya. Ini gambar apa ya? Ada yang mau memberikan, bicarakan, presentasikan atau apa ya? Siapa yang mau berbicara nih? Ini apa nih? Apel yang berubah warna, Bu. Apel yang berubah warna. Siapa ini tadi ya? Saya Bu Fajar. Oke, Fajar. Apa perubahannya yang kamu amati dari buah apel ini? Kematangan itu Bu. Kematangan?
Oke, ada lagi yang mau menambahkan selain kematangan? Ayo. Ini gambarnya jelas kan ya? Halo? Siapa lagi selain tadi? Fajar. Warna coklat kemerahan. Wah, betul Erwin. Kamu tahu, ini ada tentang terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Jadi ketika apel kita kupas, kita potong, lalu kita diamkan begitu saja, terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu semuanya? Kena angin, Bu. Nah, angin, Iki. Selain itu, apa yang tepat sih selain angin itu? Kata-kata yang tepat dari angin itu? Karena Oksigen, Bu. Nah, tepat. Udara. Di udara itu ada unsur apa? Oksigen. Iya, betul sekali ya. Tadi siapa yang jawab ya? Oke, Bu kasih aplaus deh buat kalian yang sudah mengamati dari dua gambar tersebut. Lihat, ada kata oksigen ya. Berikutnya lagi, ini dia. Gambar berikutnya ya. Gambar berikutnya ini apa nih? Api. Api. Kenapa apinya nih? Lebih tepatnya lagi. Api. Apa ya api? Kenapa dengan api itu? Apa yang terjadi api itu? Ayo dong, anak-anak ibu. Oke, lihat, perhatikan sini. Berarti di sini ada proses pembakaran, ya. Namanya pembakaran. Kalau pembakaran pasti membutuhkan apa nih proses terjadi di sini. Di sini ada juga udara yang terlibat, ya, menghasilkan bara api, ya. Jadi kalau kita lihat dari ketiga gambar di sini, ini semuanya itu adalah berkenaan dengan reaksi kimia, di mana reaksi tersebut adalah reaksi pengikatan oksigen yang kita sebut dengan reaksi oksidasi. Nah, sedangkan kalau misalnya dia adalah pelepasan oksigen, kita sebut dengan reaksi reduksi. Maka ada dua, yaitu reduksi dan oksidasi yang kita sebut dengan redoks, bahwasanya itu berlangsung secara bersamaan. Ya, contoh dari reaksi reduksi yaitu pada reaksi fotosintesis, ya, di mana air dan CO2 akan menghasilkan suatu glukosa dan O2. Oke ya, sampai gambar ke sini, kita akan membagikan kelompok. Nah, ini dilihat dari LKPD yang sudah diberikan ya. Ini dia LKPD-nya. LKPD-nya. Coba lihat di sini. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sudah Ibu share itu di classroom kalian. Ya, tinggal kalian buka, lalu kalian kerjakan, diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, karena kita ada jumlahnya 15 orang, maka kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu ada 3 siswa. Nah, Ibu presentasikan dulu mana ya LKPD-nya, tunggu sebentar.
Duh, ini. Bentar ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang ada di classroom kalian. Tuliskan nanti kelompok, nama juga anggota kelompok. Ini tujuan pembelajaran, petunjuknya, informasinya. Kemudian ini ada materi yang harus kalian baca terlebih dahulu. Kemudian, nah ini dia diskusinya. Diskusi kelompok untuk modul yang pertama. Lanjut lagi untuk yang kedua. Ini ada beberapa, ada 5 pertanyaan. Dan ini yang Ibu presentasikan nampak ya sama kalian? Nampak, Bu, Halo? nampak. Iya, Bu. Nampak. Nampak ya. Kelihatan ya, jelas ya. Dan ketiga adalah menghitung bilangan oksidasi. Oke ya, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian mengerjakan KPD-nya? Cukup jelas ya? Halo? Iya, Bu. Oke. Ya Bu, ya. Bu. Ya, kalau memang cukup jelas, maka Ibu akan membreakdown, artinya di sini kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian, ya, masing-masing kelompok itu adalah 5 orang, lalu kalian diskusikan, boleh di dalam di WhatsApp grup kelas, ataupun kalian membuka link Google Meet yang baru lagi, silakan. Dan Ibu berikan waktunya sekitar 15 menit ya. Jadi kalau sekarang 10.25 berarti kita balik lagi 10 berapa tuh? 10.40 ya. Oke, 10.40 kita masuk kembali lagi, kita mulai lagi pembelajarannya. Ingat ya, 10.40. Oke ya. Kita kembali lagi ke room Google Meet. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, akan Ibu stop. Ya, lanjutkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk kelompoknya, ya, karena di sini kalian bisa dilanjutkan lagi di WhatsApp kita ya, WhatsApp kelas ya. Oke. Breakout ya, kita pukul 10.40 kembali lagi. Bu, ini udah selesai, Bu. Nanti balik lagi, woi. Ini, Bu.
ini semua nih, dengerin nih.
Fajar, sudah selesai Fajar? Sudah habis nih, sudah 10.40. Jadi, tolong silakan masuk kembali ke Google Meet-nya. Infokan ke temannya masing-masing. Ya, kita kembali lagi ke presentasikan lagi yang PowerPoint yang tadi Ibu berikan ya. Jadi kita udah ada nama-namanya ya. Kelompok 1 ada siapa aja tadi Fajar? Fajar, Toto, Fajar, Toto, siapa lagi? Gilang, Firdaus, Gilang, Firdaus, dan Rizky ya? Muhammad Rizky Saputra. Iya, Rizky Saputra, Bu. Rizky. Rizky S. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa? Husen. Siapa? Wiki. Oke, ada Dani. Ada Ilham. Dan ada Ferry. Oke, berikutnya kelompok 3. Sini baru Rizky Fadila. Ada Sulaiman masuk kelompok 3 ya Sulaiman. Dan Trian. Oke ya. Nah, kita lihat untuk LKPD-nya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu share screen lagi ke kalian. Share screen.
Oke. Nah, ini dia LKPD-nya. Sudah selesai kan ya? Dari semalam Ibu berikan. Berarti sedikit udah kalian kerjakan. Sudah kalian baca pula. Oke ya, untuk kelompok 1, coba diskusi apa hasil dari diskusi kelompok kalian. Lihat ini, perhatikan model 1, reaksi redoks di bawah ini ada biji besi, karbon, besi, dan CO2. Silakan jawab. Siapa yang mau menjawab? Fajar? Bisa menjawab Fajar pertanyaannya? Siap belum nih? Kita mulai lagi. Gimana Fajar? Dari kelompok 1. Ada Fajar, Toto, Firdaus, Gilang, sama M. Rizky. Ayo, salah satu dari kalian, tolong bacakan hasil diskusinya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Yang ada pada LKPD. Atau mau kelompok 2 dulu yang menjawab, atau kelompok 3? Boleh, silakan. Jangan malu-malu dong. Bu, saya Bu, gitu. Saya Bu yang jawab pertanyaannya dari hasil diskusi kelompok. Ya, udah gitu aja. Ya, mana nih? Husen atau Husen mau jawab Husen? Oke Husen, bisa dijawab pertanyaannya tuh. Pencet Bu, tadi dulu Bu, lagi nanya kelompok dulu Bu. Oh masih berlanjut ini. Ya Iya Bu, udah. lagi nanya kelompok dulu Bu. Oke, Ibu kasih waktu lagi ya, gitu. Tambah lagi waktunya. Oke. Masih diskusi kelompok ternyata. Ayo, siapa yang bisa berani? Nanti Ibu kasih apa ya? Coki-coki. Nih Bu, saya tahu Bu. Ya, coba Rizky dari soalnya begini. Enggak. Apa si Rizky-nya? Gimana Rizky? Zat sebelum reaksi sama dengan biji besi F, E,
203 karbon. Zat setelah reaksi besi Fe CO2. Oke, perhatikan sini ya. Jadi yang katanya si Rizky sebelum reaksi itu ada biji besi, lalu ada karbon. Kemudian setelah reaksi di sini ada besi dan juga CO2. Ya, betul sekali. Berani kamu Rizky. Berikutnya Rizky yang nomor 2. Tuliskan lambang senyawa atau zat pada saat sebelum reaksi dan pada saat setelah reaksi. Ini kan ada A, B, C, D, E. Ada 5 ya pertanyaannya. Jadi kalau memang temannya nggak mau bergantian, teman kelompoknya ya terpaksa deh Rizky yang harus membacakan hasil diskusinya. Sampai ya Bu. Ya, lanjut. Zat sebelum reaksi Fe203C. Zat setelah reaksi FeCO2 Bu. Fe2O3 ya. Fe2O3. Iya Bu. Oke. Betul sekali. Berikutnya yang C-nya Rizky. Apakah ada zat yang melepas oksigen? Perhatikan lagi di sini. Ada nggak yang melepaskan oksigen? Ini biji besi Fe2O3. Tiba-tiba menjadi besi aja. Berarti ada yang dilepaskan nggak tuh menurut kamu Rizky dan teman kelompokmu yang lainnya? Ya Bu, ada Bu. Ada zatnya Bu. Iya, ya. Apakah ada zat yang mengikat oksigen? Ada nggak tadi? Fe2O3, tadi kan Fe2O3. Ada nggak dia mengikat oksigen? Yang D nggak ada Bu. Ada, karena dia Nggak ada bereaksikan zatnya Bu. Ya, karena dia menghasilkan CO2 di sini. Oke, perhatikan lagi. Berarti di situ termasuk reaksi redoks bukan? Atau kelompok yang lainnya ingin menjawab? Atau Erwin, teman kelompoknya mau membantu? Gantian. Jawaban dari Rizky. Atau Sulaiman, Trian? Kalau misalnya sudah didiskusikan, berarti kan jawabannya udah siap ya? Sudah bisa tampil ya? Jangan takut-takut Rizky dan teman-teman yang lain. Ya. Atau mau kelompok yang lain? Nih kelompok, ayo dong kelompok 3-nya, kelompok Rizky. Ada Rizky, Sulaiman, Trian, Erwin. Berarti Ibu anggap nih tugas KPD-nya belum selesai nih. Diskusi kelompoknya belum selesai ya. Karena waktunya terlalu sebentar. Oke.
Fajar, mau mungkin Fajar dari kelompok 1 ataupun kelompok 2? Apa termasuk reaksi redoks? Bukan. Berikan alasannya. Atau Dani? Dan? Ya, Bu. Ya, jadi jawabannya itu apa kalau yang E dari kelompok kamu? Ya, itu termasuk, Bu, karena ada pelepasan oksigen. Karena ada pelepasan oksigen. Oke, sekarang yang gambar yang keduanya, nanti kesimpulannya dituliskan ya di LKPD-nya. Nanti yang sudah selesai dikumpulkan, dikirim ke Google Classroom biar Ibu nilai. Ya, masing-masing, bukan per kelompok lagi. Yang keduanya, coba lihat di sini. Ada tembaga 2 oksida dengan H2 direaksikan dengan gas hidrogen untuk mendapatkan logamnya yaitu Cu dan juga H2O. Jadi di sini tembaga 2 oksida atau Cu2O ditambah H2 akan menghasilkan Cu dan juga H2O. Coba Dani bisa dibacakan jawaban dari A sampai E? Ya, yang A, zat sebelum reaksi. Bentar, Bu. Zat sebelum reaksi sama dengan tembaga 2 oksida, H2. Zat Ya. setelah reaksi Cu, H2O. Ya, oke. Terus lambangnya bagaimana yang nomor 2-nya? Lambang dari tembaga 2 oksida itu apa? Yaitu Cu2. Cu2O. Oh, oke. Kalau tembaga apa lambangnya? C? Cu, Cu. ya? Oke. Cu. Oke, yang C-nya bagaimana? Ada, Bu. Ada ya. Nah, dia melepaskan oksigen ini Cu2O. Ada dilepaskan menjadi Cu. Di sini Cu2O jadi Cu. Oke, lanjut lagi. Ada yang mengikat oksigen nggak sih? Ada, Bu. Ada ya. Di sini dari H2 H2O. menjadi H2O. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, apa reaksi termasuk reaksi redoks? Ya, bukan. Termasuk, Bu. Termasuk, karena dia di sini apa, Dani? Ya, karena ada pelepasan oksigen. Dan juga ada pengikatan oksigen. Jadi yang dikatakan redoks itu ada dua, dia berlangsung secara bersamaan, mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Nah, kesimpulannya kamu tulis, nanti Ibu bacakan saja. Ibu akan baca di LKPD yang sudah kalian kirimkan. Berikutnya yang ketiga, menghitung Bilox. Ini cari nilai C dalam CO2, S dalam H2SO4, kemudian P dalam PO4 3-. Itu kalian diskusikan, sudah selesai? Nah, nanti juga akan Ibu lihat kembali lagi ya hasil dari diskusi kalian. Oke, kalau sudah nanti dilengkapi, ditulis di buku tulis boleh, kalian print out juga tidak apa-apa kalau memang tidak keberatan. Lalu juga diketik, langsung dikirimkan Word-nya itu ke Classroom juga masalah. Yang penting hari ini tugasnya terselesaikan. Oke, kita balik ke sini ya. Perhatikan di sini. Lihat nggak PowerPoint yang tadi Bu tutup dulu deh, keingat nggak kebaca ini. Oke, bentar ya. Listen now lagi. Bentar ya. Itu absen, jangan lupa diisi. Ibu kan udah share. Ibu sudah lihat absen yang terisi baru cuma sampai 12. Kita di sini lebih dari 12. Oke. Sudah terlihat jelas? Halo?
Udah, Bu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Materinya yaitu, kecilan ya. Oke, ntar dulu ya. Geser. Oke, lanjut lagi, ini dia. Nah, lihat. Dari beberapa reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari, tadi yang sudah kita diskusikan, ada perubahan warna kecoklatan, lalu ada besi yang berkarat, ya, yang mulanya kinclong, mengkilat, tiba-tiba karena udara jadinya keropos, rapuh, dan berubah warna kecoklatan, lalu api, pembakaran, ya, misalnya kayu dibakar bisa menghasilkan abu, lalu juga fotosintesis. Nah, fotosintesis ini menghasilkan gas O2 ya, sejumlah glukosa dan O2. Kita lihat, ini adalah beberapa reaksi reduksi dan oksidasi. Coba perhatikan di sini, Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Menurut kalian itu termasuk dari reaksi apa ya? Kita sudah bahas 4 ya. Ada apel, besi yang berkarat, ada pembakaran, ada fotosintesis. Ini kira-kira reaksi apa ya? Ada yang tahu? Fe itu adalah unsur logam, yaitu besi. Maka dikatakan dia ini adalah contoh dari reaksi perkaratan besi. Nah, di sini ada reaksi reduksi dan juga oksidasi. Berikutnya di sini ada reaksi enzimatis. Ini adalah ketika apel, ya, ketika apel yang berubah warna coklat itu ternyata ada enzim yang berperan di sana sehingga bagaimana apel itu melawan melawan bakteri, ya, dengan mengeluarkan perubahan warna. Lalu yang ketiga, nah ini udah ada gambar reaksi pembakaran. Di sini ada senyawa hidrokarbon CXHY dengan pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O. Ini pun juga termasuk reaksi oksidasi. Kemudian ini adalah fotosintesis, termasuk reaksi respirasi. Nah, ini adalah beberapa reaksi yang dalam kehidupan sehari kita. Yang biasanya kalau misalnya reaksi kimia itu kan kamu mengetahui reaksi kimia, taunya dia adanya terbentuk zat baru, adanya terjadi perubahan warna, ya nggak? Ada lagi terbentuknya endapan. Itu adalah beberapa contoh reaksi kimia. Nah, banyak macam sekali reaksi kimia. Nah, sekarang kita pelajarin yaitu reaksi redoks. Jadi, proses perkaratan logam merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Kemudian, bintik-bintik merah tersebut akibat dari mengikat oksigen. Nah, dikatakan dia di reaksi redoks, yaitu reduksi oksidasi, jika dia berlangsung secara bersama-sama atau bersamaan. Jadi itu dia mengenai reaksi redoks. Kita ketahui awal mula secara klasikal konsep dari redoks itu yang pertama adalah berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reduksi dikatakan dia melepaskan oksigen. Perhatikan di sini, Fe2O3 ya. Ditambah karbon akan menghasilkan Fe dan juga CO. Ini adalah 2, 3, 4, 3. Ini adalah koefisiennya ya. Nah, Fe2O3 ini yang sudah kalian kerjakan pada LKPD tadi. Di mana oksigen di sini, Fe2O3 akan melepaskan oksigen. Lihat di ruas kanan, Fe-nya tidak lagi berikatan dengan oksigen. Ya, jadi di sini dikatakan pelepasan oksigen, maka disebut dengan reaksi reduksi. Kalian harus ingatkan itu. Kemudian oksidasi di sini ada pengikatan oksigen. Misalnya adalah besi dengan oksigen. Nah, ini yang terjadi yaitu dari besi karena udara, oksigen menjadi perkaratan atau di sini Fe2O3. Nah, ini katakan pengikatan oksigen. Kemudian konsep redoks muncul lagi yang keduanya, ya, pemahaman konsep redoks, yaitu pelepasan dan
serah terima elektron, yaitu pelepasan elektron dan juga menerima elektron. Dikatakan reaksi oksidasi jikalau dia melepaskan sejumlah elektron. Ya, lihat di sini. Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Sedangkan reaksi reduksi adalah zat yang menerima elektron, yaitu O2 ditambah 2 elektron menjadi O2. Nih lihat, elektronnya di sebelah kiri, berarti dia kan mengikat. Berarti dia menerima, maka dikatakan dia reduksi. Kalau oksida di sini ya, dia melepaskan elektron, elektronnya di sebelah kanan. Lalu dia melepaskan elektron, maka disebut sebagai oksidasi. Jadi kita ada dua konsep nih ya, yang sudah dipelajarin, yaitu pertama konsepnya pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen. Lanjut lagi ada penerimaan serah terima elektron, pelepasan elektron, dan pengikatan elektron. Dan ketiga adalah, ketiga apa nih? Perhatikan sini. Yaitu berdasarkan bilangan oksidasi. Yang dikatakan reaksi oksidasi di mana pertambahan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi dikatakan sebagai pengurangan bilangan oksidasi. Kira-kira bilangan oksidasi itu apa sih menurut kalian? Kita belum pernah nih bilangan oksidasi itu apa sih? Nah, kita perhatikan sini. Bilangan yang menyatakan muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawa. Jadi kalau misalnya masing-masing atom kita tahu kan dia bermuatan. Nah, bilangan yang menyatakan muatan tersebut kita sebut dengan bilox. Ya, atau bilangan oksidasi. Nah, untuk bilangan oksidasi itu punya aturannya. Kita lihat di sini aturan dari bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Ingatkan ya. Jadi seperti O2, N2, helium, argon, AR, ya, itu semuanya unsur bebas adalah biloxnya sama dengan 0. Atau kita singkat bilox itu BO ya, bilangan oksidasi, atau kadang-kadang dituliskan adalah BO. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasanya bilangan oksidasi suatu unsur dan ion tunggal sama dengan muatannya. Ya, contohnya ada ionnya seperti Na+, maka dia biloxnya, bilangan oksidasinya atau BO-nya itu sama dengan +1. Kemudian bilangan nomor 3, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif. Ya, tadi Ibu bilang ada Na+, Ca+, ya. Itu misalnya pada golongan 1A, lalu ada golongan 2-nya Mg2+, maka dia bernilai positif biloxnya. Ya. Mg2+, maka biloxnya adalah +2. Seperti itu. Yang keempat adalah bilangan oksidasi H. Oke, perhatikan di sini. Itu bernilai +1, kecuali adalah hidrida. Hidrida itu apa sih, Bu? Yaitu oksigen yang berikatan dengan logam. Berapa nilai H-nya? Yaitu -1. Kemudian bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa itu adalah -2. Pengecualiannya yaitu peroksida, ya. Peroksida di mana O-nya sama dengan -1. Kemudian bilangan oksidasi unsur golongan 7A dalam senyawa biner logam adalah -1, misalnya adalah Cl ya. Cl, F, Br itu adalah -1. Kemudian nomor 7, bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom itu adalah sebesar muatannya. Jadi kalau misalnya POO4-, maka bilox jumlah atom besaran muatnya itu adalah -1, jumlah keseluruhannya. Oke ya, perhatikan di sini contoh soalnya. Tentukan bilangan oksidasi atom yang dicetak pada zat ataupun besi di bawah ini. Sampai di sini ntar dulu, Ibu sebelum memberikan contoh soal. Apa Ibu terlalu cepat ya? Fajar? Dani?
Bisa kalian ikuti? Oke. Ya Dani? Apa Dani? Iya, Bu. Lanjut ya. Oke Dani. Sekarang contoh soalnya. Ini presentasikannya. Tampak lagi nggak sih ini kalian presentasinya? PPT Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Masih kelihatan, oke. Nah lihat, Fe2O3. Bilangan oksidasinya karena dia tidak bermuatan, maka BO dari senyawa ini sama dengan 0. Jadi BO-nya itu sama dengan 0. Kita tahu oksigen di sini adalah berapa tadi BO oksigen? Perhatikan sini, bilok oksigen itu adalah minus 2. Coba perhatikan nih. Artinya di sini minus 2 oksigennya. Maka kamu buatkan. Ini kan besi ada 2 ya, 2 atomnya. 2 dikali BO, ya BO, Fe. 2 kali BO, Fe, ditambah 3, karena di sini ada 3 atom O, maka 3 kali BO, O, sama dengan 0. Jadi 2 dikalikan BOFE-nya, ditambah 3 dikalikan BO oksigen tadi di sini adalah minus 2 sama dengan 0. 2 kalikan BOFE-nya sama dengan 3 kalikan min 2 sama dengan min 6 di sini ya. Maka pindah ruas jadi plus 6. Karena di sini baru 2 BOFE, maka BOFE-nya kalau 1 tinggal 6 dibagikan 2. Jadi sama dengan di sini BO dari Fe plus 3. Seperti itu. Berikutnya, yang contoh nomor 2. Kalau tadi kan senyawanya tidak bermuatan. Nah ini contohnya untuk yang bermuatan. Cr2O7 2-. Jumlah total biloksnya di sini bukan lagi 0, tetapi sesuai dengan muatannya, yaitu minus 2. Biloks oksigen di sini berapa? Yaitu minus 2. Kita hitung yuk nilai nilai BO dari Cr atau krom. Karena di sini ada 2 Cr, berarti 2 dikalikan BOCr ditambah 7 kan? 7 dikalikan BO dari oksigen sama dengan minus 2. 2 dikalikan BOCr ditambah 7 dikalikan BO oksigen itu berapa tadi? Minus 2. Berarti 7 kalikan minus 2. Sama dengan total ini di sini adalah minus 2. Jadi 2 BOCr sama dengan, kan ini min 14. Pindah ke ruas kanan jadi plus 14. Plus 14 dikurangin 2 jadinya plus 12. Maka BOCr di sini plus 12 itu dibagi dengan 2 ini. Jadinya nilai BOCr adalah plus 6. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan bagaimana cara menentukan biloks? Ya, di sini kalau misalnya bisa diulang lagi latihannya pada LKPD-nya, Ibu sudah menyiapkan evaluasinya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada kendala atau permasalahan dengan materi yang Ibu sampaikan sehingga kalian, oh, Bu, saya nggak ngerti hitungannya atau gimana? Coba siapa yang mau berbicara atau bertanya? Silakan. Usen, coba Usen. Ada Sen, materi yang dipaparkan, ada yang ditanyakan nggak Sen? Ada kendalanya nggak? Apa sinyal kamu, apa gimana? Susah, apa materinya, apa hitung-hitungannya, gimana Usen menurut kamu? Yakin nih, nggak ada pertanyaan? Fajar? Sulaiman? Erwin? Gimana Win? Ilham, gimana Ilham? Ilham nih pinter dia nih.
Atau Rizky? Rizky atau Rizky Fadila? Enggak Bu, enggak. Enggak ya. Jadi sejauh ini yang materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti ya. Iya Bu. Iya. Kalau kalian mengerti, paham, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita mengenal reaksi, reduksi, dan oksidasi. Yang pertama konsepnya itu ada 3, karena pelepasan dan pengikatan oksigen, lalu karena pengikatan elektron dan pelepasan elektron, dan yang terakhir yaitu penurunan bilangan oksidasi dan penambahan bilangan oksidasi atau kita sebut dengan piloks. 3 konsep itu yang harus kalian pahami dan dimengerti. Nah, ketika suatu dikatakan reaksi redoks, itu ketika terjadi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi secara bersamaan. Maka di situ kita lihat ada penurunan biloks dan juga peningkatan biloks. Itu yang sangat memastikan kita kalau suatu zat itu mengalami redoks. Jadi kalau misalnya kita hanya berdasarkan konsep ke-1 dan ke-2 yaitu pengikatan dan pelepasan oksigen, itu rasanya belum tepat. Ya. Dan juga aturan biloks yang harus kalian ingatin adalah bahwasanya masing-masing unsur itu ada memiliki biloksnya, ada ketentuannya. Itu kalian harus pahami. Gitu. Oke, kalau memang tidak ada kendala, kita ke mana ya? Ke bagian akhir yaitu evaluasi. Boleh kalian buka kuisis kalian. Ya, Ibu akan memberikan kuis. Ada 5 soal. Oke, coba di handphone kalian Google search quiz is. Ya, nih, Ibu tuliskan di chatnya ya. Namanya adalah quizzes. Quiz is. Oke. Nah, Ibu akan present now lagi. Betul. Sudah dibuka kuisisnya? Ibu masuk ke kodenya. Bentar dulu ya. Kasih. Kodenya adalah 936460. Ibu klik mulai. Ya. Udah ketemu belum nih kuisis kalian? Halo? Belum ada yang mulai nih. 936460. Ayo, siapa yang ikut, siapa nilainya terbesar akan Ibu berikan hadiah. Hadiahnya sebuah coklat. Hayo ini, mana nih? Kok belum ada yang bergabung ini? Mana ini yang lainnya? Jangan-jangan tertidur lagi. Ilham, sudah Ilham? Bisa nggak di handphone kamu Ilham? Sebentar Bu, lagi dicoba. Oh, lagi coba. Oke, Ibu kasih waktu kita break lagi 5 menit lah untuk mengerjakan kuisisnya. Dengan kodenya, tadi kodenya berapa ya? Itu nyarinya di Google apa di mana, Bu? Lihat di Google. Google search, kamu buka quiz is gitu kan. Mana dia ya? Ntar dulu. Itu harus login dulu ya Bu. Login, ya. Login akun Google Meet Google kalian.
Misalnya kalian Google, Kalau enggak dikirim linknya aja, Bu. dikirim ke linknya. Kalau kirim ke linknya nggak bisa di hari itu juga nggak? Coba ya, Ibu buka kirimkan link. Kirim link. Salin alamat linknya. Coba Ibu share di chat ini ya. Coba, sudah tuh. Ibu share linknya. Benar, coba. Sudah Ibu share tuh ya. Sembilan tiga 6460. Oke, mulai. Sini ada Ferry Saputra, Erwin, Ilham, Fajar, Dani. Sudah ada 5 pesertanya. Oh, 9 malahan. Nggak lihat. Untuk Dani di peringkat yang pertama. Sulaiman. Sulaiman. Sama lagi. Di sini ada Sulaiman, Dani, Gilang, Ferry Saputra, Erwin Saputra, Ilham, Fajar, Farhan, dan Hussein. Ini baru 9 pemain ya. Oke, Fajar naik ke atas. Sambil menunggu ya. Yang sudah baru 6 dan sudah menyelesaikan. Tadi sudah ada 10 pesertanya. Oke, 3 orang lagi nih. Orang lagi. Bu. Ya.
saya kok nggak bisa ngejawab, Bu. Siapa tuh? Ilham. Ilham. Iya, Ilhamnya nggak bisa jawab ya. Belum saikin dari Ilham. Ya, Ilham ya. Oke ya, waktunya kita akhiri. Game ini, kuis ini berakhir. Di peringkat pertama ada Sulaiman, Dani, Farhan, Husen, dan Fajar. Oh, Husen naik lagi di atas. Mana nih? Oke ya, tunggu stop ya karena waktunya sudah akhiri. Oke. Semuanya sudah selesai. Ini akan Ibu berhentikan. Ini dia Sulaiman Gofur nih. Ini Sulaiman ada 5 pertanyaan. Aduh, geser ke kiri. Oke, Sulaiman betul semua ya. Kita lihat di sini. Pokoknya di peringkat pertama Sulaiman akan Ibu berikan reward nih, hadiah nih, coklat. Besok silakan diambil di sekolah. Oke ya. Ibu stop dulu share screen-nya. Tadi siapa yang nggak bisa mengikutinya? Ilham ya? Kenapa Ham? Iya, Bu, saya nggak bisa dijawab. Oh, nggak bisa dijawab, tapi yang lainnya bisa tuh. Coba tanya-tanya lagi kenapa ya. Nanti karena minggu berikutnya akan kita coba lagi dengan kuisis yang baru lagi. Ya. Anak-anak karena tadi yang nilainya tinggi Sulaiman, Ibu berikan nilai 100 buat Sulaiman dan silakan besok mengambil coklat kenang-kenangan dari Ibu. Oke. Pertemuan besok kita mempelajari mengenai reaksi redoks itu sendiri ya. Jadi kita mengetahui apakah itu reduksi dan oksidasi berdasarkan penurunan peningkatan bilox. Nah, ya. Nanti akan Ibu berikan materinya di Google Classroom lagi. Kalian pelajarin kembali. LKPD jangan lupa untuk dikumpulkan, diserahkan lewat Google Classroom-nya. Oke, anak-anak, itu pertemuan minggu depan. Tolong dipersiapkan mengenai tadi apa? Reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Ya, jadi kita dapat menentukan dia reduksi dan reaksi redoks itu sendiri berdasarkan aturan bilox. Kemudian kita mengetahui apa itu oksidator dan reduktor. Apa itu hasil reduksi dan hasil oksidasi. Itu untuk pertemuan minggu depan. Sampai di akhir ini ada ingin lagi yang kalian refleksikan, apa yang kalian tanyakan ke Ibu? Bu, saya dapat coklat nggak, Bu? Usen nilainya saya sekali kan Ibu kan yang atas itu Sulaiman. Nanti minta Mas Sulaiman aja jatah Sulaiman bagi dikit ya. Gitu Bu, ya. Usin gak usah dikasih coklat, Bu, kasih nasi goreng baru, Bu. Usen dapat mobil, Usen. Usen Ya, dapat nanti mobil. Oke ya. Usen harus berusaha lagi, berjuang lagi, banyak belajar dan juga yang lainnya juga. Karena kita masa pandemi ini jangan menyurutkan kita untuk tidak belajar. Satu kuncinya membaca. Jadi jangan pernah malas untuk membaca. Jadi kurangi waktu kalian untuk bermain HP. Ya. Oke, selama masa pandemi ini ingat pesan Ibu 3M ya, mencuci, menjaga jarak dan menggunakan masker. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian selama 1,5 jam telah hadir ya dalam pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi di tanggal, kalau tidak ada perubahan ya,
kita masuk ke tanggal hari ini tanggal 14 Juni 2021. Ya, Ilham. Tapi ulangannya masih dilanjut, Bu. Masih lanjut. Udah nggak ulangan. Masih lanjut karena besok harus dikumpulkan juga ya ulangannya ya. Kumpulinnya Jumat, Bu. Ya, Jumat. Kan besok Jumat. Kenapa nggak Sabtu, Bu? Janganlah Sabtu ya, jangan menambah hari. Nanti kalau Kalau belum selesai gimana, Bu? ya diselesaikan di hari itu Banyak juga. nanya lu Ilham. Itu banyak nanya Ilham, Bu. Ini udah ya, Ibu tutup. Ini mau mengakhiri Bu, rekamannya. Sebentar, Yuk. Bu. Kata Husen katanya yang kata Ibu bilang di sekolahan, Bu. Oke, siap. Oke ya, Ibu Husen akhiri. ngomong ke saya, Bu, katanya Bu Husen Ya, ngomong begitu. oke. Ibu tutup, akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat belajarnya ya. Ibu tutup Wabarakatuh. nih rekamannya. Ibu berhentikan rekamannya. Ini masih direkam. Oke. Kita matikan dulu rekamannya nih. Mana nih matikannya? Dulu. Aduh, kok rekamannya? Bentar ya. Berhenti merekam dulu. Berhenti merekam.